Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi hari ini adalah menelaah kaidah kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali belajar materi Bahasa Indonesia kelas 9 bersama saya, Ibu Dia. Untuk hari ini kita akan lanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Setiap teks memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas yang menonjol pada teks tersebut, termasuk teks cerita pendek. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks cerpen atau cerita pendek, diantaranya sudut pandang menjadi salah satu ciri kebahasaan yang khas dalam cerita pendek. Pencerita dalam cerita pendek bisa saja menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Perhatikan contoh berikut. Sudah 6 bulan ini Nomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sampai bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Kutipan cerpen di atas menunjukkan sudut pandang pencerita sebagai orang ketiga. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan nama pada tokoh yang diceritakan. Nama tokoh dalam cerpen itu adalah Nomi. Sedangkan untuk sudut pandang orang pertama, cirinya tokoh disebutkan dengan kata ganti aku atau saya. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam cerpen yaitu adanya beberapa dialog yang dimasukkan ke dalam cerpen. Hal ini biasanya bertujuan untuk menunjukkan waktu pada masa kini atau masa lampau. Sekarang banyak orang menyatakan sesuatu yang mereka sendiri belum yakini. Tak sedikit orang menganjurkan sesuatu yang mereka sendiri tak melakukannya. Munafik, basa-basi, pura-pura, tatapan matanya berputar. Maaf anak muda, mungkin saya lancang. Teruskan saja. Ia kusambut lalu menyandarkan tubuh pada pohon mangga. Penggunaan dialog pada cerpen di atas menunjukkan waktu kejadian pada masa kini. Hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kata sekarang pada awal dialog. Beberapa pilihan kata dalam cerpen, khususnya kata benda, biasanya bermakna khusus atau bermakna kuat. Perhatikan contoh berikut. Saya beberapa kali melihat para petani berburu tikus dan berang-berang. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut beraksi. Sekali berburu, puluhan tikus dan berang-berang bisa didapatkan. Kata benda yang bermakna khusus dipilih untuk memperkuat cerita. Misalnya, pada kutipan cerpen di atas menggunakan kata tikus dan berang-berang dibandingkan hama sawah. Uraian deskripsi dalam teks cerpen dirinci dengan sejelas mungkin. Hal ini bertujuan untuk memaparkan pengalaman, latar, atau karakter tokoh. Silakan simak cerpen berikut. Randi masih di dalam angkot menuju ke kampus tempat dia kuliah. Sepanjang angkot melintas, hujan deras terus menerpa tiada henti. Padahal saat itu adalah waktu pagi, waktu yang biasanya relatif jarang turun hujan. Dengan harap-harap cemas, Randi pun mengucap doa di dalam hati agar dia tidak terlambat ke kampus hari ini.
Uraian pada kutipan cerpen tersebut dideskripsikan dengan rinci untuk menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana. Kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks cerpen yaitu adanya penggunaan majas atau gaya bahasa. Majas pada umumnya memang sering digunakan dalam teks-teks sastra termasuk teks cerita pendek. Adapun majas yang sering muncul dalam teks cerita pendek yaitu ada hiperbola, simile, personifikasi, metafora. Nah, apa saja itu? Majas yang pertama adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan sesuatu secara eksplisit atau secara langsung. Ciri khas dari simile ini adalah menggunakan kata meskipun, bagaikan, seperti, laksana, dan sebagainya. Contoh, meskipun makanan ini tergolong dengan harga yang murah, namun rasanya seperti makanan yang disajikan pada sebuah restoran mewah. Majas yang ketiga adalah majas personifikasi. Majas ini merupakan majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat hidup atau sifat seperti manusia. Contoh, sepi, gelap mencekam, hanya tersisa tubuh yang dipeluk malam, menggigil kedinginan. Kata dipeluk malam pada kalimat tersebut menunjukkan adanya majas personifikasi. Majas yang terakhir adalah majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang mengandung makna melebih-lebihkan sesuatu. Tujuan majas hiperbola dalam cerpen untuk meningkatkan kesan dan pengaruh cerita bagi pembaca. Contoh, ayahnya bekerja mati-matian memeras keringat untuk membiayai sekolah anaknya. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu adanya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sudah diketahui oleh penanya. Nah, pertanyaan retoris dalam cerpen ini digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Perhatikan contoh berikut. Ia nampak memperhatikan diriku. Aku hanya memandangnya dengan heran, tapi aku tak terlalu mempermasalahkannya karena aku yakin dia orang yang baik. Kenapa mau jadi arkeolog? Bukankah lebih baik jadi dokter saja? Dia mengeluarkan kata-katanya lagi. Pertanyaan yang diberikan pada kutipan cerpen di atas merupakan pertanyaan retoris. Si penanya sebenarnya tidak betul-betul ingin bertanya, namun si penanya hanya bermaksud untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya cita-cita sebagai dokter lebih baik daripada arkeolog. Oke, kita telah membahas keseluruhan kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Selanjutnya, kita akan mencoba menelaah sebuah cerpen yang dilihat dari kaidah-kaidah kebahasaannya. Silahkan simak cerpen berikut. Malaikatku yang rentah. Sesosok manusia yang sangat kuat, bahkan kadang melebihi kuatnya ayah. Ibulah wujud sosok itu. Semenjak kepergian ayah beberapa tahun lalu, ibu menanggung beban atas aku dan kedua adikku. Dialah malaikat hatiku. Sini aku bantu, Bu, ucap adikku iba melihat ibu sedang menggendong satu keranjang plastik besar penuh jemuran. Ia hanya tersenyum melihat adikku yang membantunya. Ibu sama sekali tidak pernah mengeluh, padahal kami tahu ibu sangat letih, pusing, bingung membesarkan anak-anaknya sendiri. Sama sekali tidak pernah terlihat ia lemah, kecuali melalui tatap matanya yang bening. Nak, kamu sudah mulai besar. Bantu ibu cari uang ya. Kasihan adik-adik kamu masih sekolah, ucapnya suatu malam padaku. Iya, Bu, aku pasti akan membantu ibu, ucapku menahan air mata. Jauh di matanya terlihat jelas bahwa ia hanya ingin mengajariku untuk mandiri, membekaliku dengan keterampilan. Ibu selalu bisa menjadi pelindung dan memberikan solusi atas semua masalah yang kami hadapi. Ibu menjadi tempat mengadu, menjadi tempat melampiaskan sumpah serapah, karena ibu adalah segala-galanya bagi kami.
Setelah membaca cerpen Malaikatku yang Renta, kalian bisa menelaah kaidah-kaidah yang terdapat dalam cerpen tersebut. Coba perhatikan kutipan berikut. Kaidah kebahasaan apa yang kalian temukan? Ya, yang pertama, kita bisa melihat adanya sudut pandang pencerita yang merupakan orang pertama dalam cerpen. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan tokoh aku. Yang kedua, deskripsi yang menggambarkan karakter ibu dijelaskan dengan sangat rinci pada kutipan cerpen tersebut. Dan yang ketiga, penggunaan majas metafora yang ditemukan pada kalimat "Dialah malaikat hatiku". Bagaimana? Apa kalian sudah paham kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks cerpen? Kalau sudah, sekarang kita akan mencoba menguji pemahaman kalian melalui soal latihan berikut ini. Soal nomor 1. Pagi itu indah sekali. Matahari bersinar cerah menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau. Sepanjang mata memandang, tampak kebun teh yang hijau segar. Langit yang bersih dan berwarna biru cerah menjadi pemandangan yang sungguh indah. Pembuka cerpen di atas menunjukkan deskripsi tentang A. Latar, B. Tema, C. Alur, D. Penokohan. Jawaban yang benar adalah A. Latar. Soal nomor 2. Bertemu dengannya mau tidak mau mengingatkan kembali pada pengalaman kami dahulu. Pengalaman yang menjadikan dia, walau tidak setiap waktu, selalu lekat di ingatan saya. Tentu dia mengingatnya pula. Bahkan saya yakin rasa yang diidapnya lebih besar efeknya. Karena sebagai seorang sahabat, dia jelas jauh lebih tulus dan setia daripada saya. Kalimat yang dicetak tebal pada kutipan cerpen di atas mengandung majas A. Simile, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Metafora. Jawaban yang benar adalah C. Hiperbola. Soal nomor 3. Aku mempunyai seorang teman di kelasku yang baru. Pertama-tama dia mulai mendekatiku. Aku sangat senang mempunyai seorang teman baru. Dia sangat pintar. Selain itu, dia juga lucu dan enak diajak bicara. Sejak saat itu, dia selalu bersama-sama denganku di mana saja, bagai sampul lengket dengan perangko. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen di atas adalah A. Orang ketiga serba tahu, B. Orang pertama tokoh utama, C. Orang pertama tokoh sampingan, D. Orang ketiga pengamat. Jawaban yang benar adalah B. Orang pertama tokoh utama. Soal selanjutnya. Pada suatu sore, ibu tiba-tiba mengetuk pintu kamarku. Aku pun membuka pintu dan berujar, "Ada apa, Bu?" "Kamu sekarang mandi, Ibu tunggu di luar." "Loh, kita memang mau kemana, Bu?" "Ibu mau ajak kamu ke taman kota." "Ya, hitung-hitung liburan lah. Masa mau di rumah terus?" "Hah? Yang betul? Baiklah kalau begitu, aku mandi dulu ya, Bu." Dialog pada cerpen yang menunjukkan waktu kini terdapat pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah A. 1. Soal terakhir. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan satu kertas kecil lalu memberikannya padaku. Ia membaca kertas yang diberikannya padaku itu. Seketika senyumku langsung mengembang, bagaikan bunga yang layu disiram air langsung mekar kembali. Kalimat yang dicetak tebal pada kutipan cerpen di atas mengandung majas A. Simile, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Metafora.
Jawaban yang benar adalah A. Simile. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya harus tetap di rumah dulu. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker pada saat keluar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.